Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Rizita SKMAK, dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila dengan NIDN 0228018601. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam bekerja di dalam perguruan tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar akuntansi 2 dengan metode DIY atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya akan mulai menjelaskan pada komponen delivery. Mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang didapat pada semester genap dengan bobot 3 SKS teori dengan bahasa pengantar menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari pengantar akuntansi 1, yaitu mata kuliah dasar akuntansi terkait dengan laporan keuangan yang termasuk dalam piutang, aset tetap, dan aset tak berwujud, liabilitas jangka panjang, liabilitas jangka pendek, ekuitas, dan investasi. Mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan dasar pada penyusunan laporan arus kas. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoretis secara mendalam tentang kerangka dan penyajian dan penyusunan laporan keuangan, prinsip-prinsip akuntansi, laporan pengukuran, penyajian dan mengungkapkan elemen-elemen keuangan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mampu berkontribusi dalam tim untuk menyusun, menganalisa, dan menginterpretasikan laporan keuangan entitas tersendiri. Dan selanjutnya adalah CPMK. Yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep akuntansi, mengukur, menilai, mencatat, dan mampu menyajikan pada akun neraca dan akun kas. Yang ketiga adalah mampu menyusun laporan keuangan arus kas secara mandiri. Referensi yang digunakan adalah memakai dua sumber utama. Yang pertama adalah pada buku utama dengan judul Pengantar Akuntansi 2 karangan Kiso pada edisi kedua, dan sumber pendukungnya adalah karangan dari Tribayuni pada buku Pengantar Akuntansi 2 Adaptasi Indonesia dan Standar Akuntansi Keuangan. Pada interaction, sistem pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 2 dilakukan secara sinkronus atau tatap muka dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, serta gagasan. Perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 16 pekan, yaitu 7 pertemuan ujian UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS. Pada asesmen, sistem penilaian mata kuliah pengantar akuntansi juga dinilai secara objektif. Evaluasi hasil pembelajaran didapat melalui bobot. Yang pertama adalah kehadiran sebesar 10%, kuis sebesar 15%, tugas 15%, UTS 25%, dan UAS 35%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah pengantar akuntansi. Berikut merupakan cuplikan video pembelajaran secara sinkronus di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa ini. Berdoa selesai. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi ke-13, yaitu arus kas, laporan arus kas. Laporan arus kas, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, kita bisa lihat di slide. Yang pertama, kita mengetahui dulu apa manfaat dari laporan arus kas.
ya. Yang kedua adalah kita akan membedakan komponen dari laporan arus kas itu sendiri. Ada 3 komponen, di situ adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi, yang ketiga adalah kita akan menyusun laporan keuangan arus kas, dan yang terakhir kalian bisa menganalisis dari laporan arus kas sendiri yang kalian telah susun. Sebelum kita masuk ke pengertian dari laporan arus kas, kita harus ketahui dulu siklus akuntansi pada saat kita mempelajari di pengantar 1, karena laporan arus kas ini akan berkaitan dengan siklus akuntansi. Sebelum itu saya mau tanyakan dulu, siapa yang masih ingat dengan siklus akuntansi? Serti? Siklus akuntansi ada 9. Yang pertama yaitu transaksi, yang kedua jurnal umum, yang ketiga buku besar, yang keempat neraca penyesuaian, yang kelima jurnal penyesuaian, yang keenam neraca lajur, yang ketujuh laporan keuangan, yang kedelapan jurnal penutup, yang kesembilan jurnal kembali. Ya, benar ya. Jadi di dalam siklus akuntansi itu ada laporan arus kas, yaitu di laporan keuangan. Sebelum kita membuat laporan arus kas, kita akan membuat laporan laba rugi terlebih dahulu ya, atau income statement. Kemudian kita akan membuat laporan neraca atau posisi keuangan, laporan saldo laba, dan nanti ada laporan arus kas. Masuk ke laporan arus kas. Di awal kita akan mengetahui dulu apa sih pengertian dari laporan arus kas. Ada yang sudah baca? Tasya, mungkin pengertian laporan arus kas adalah menurut Tasya apa? Menyajikan penerimaan kas. Penerimaan kas dan pengeluaran kas. Ya, laporan arus kas itu adalah atau statement of cash flow ya, menyajikan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo laba pada periode tertentu ya. Kita sudah mengetahui nih pengertian dari arus kas. Selanjutnya kita akan melihat apa sih kegunaan dan manfaat dari laporan arus kas ya. Laporan arus kas itu dapat membantu investor dan kreditur ya. Untuk yang pertama adalah menilai entitasnya untuk menghasilkan sejauh mana perusahaan itu dapat membiayai kasnya ya. Yang kedua adalah kemampuan untuk membayar dividen dan melunasi kewajiban atau hutang ya. Yang ketiga, adanya perbedaan laba neto dengan kas neto yang tersedia pada aktivitas operasi. Ini nanti akan kita jelaskan. Dan yang keempat adalah aktivitas investasi pendanaan kas pada periode tertentu ya. Oke, selanjutnya ya. Dari pengertian tadi kan kita ketahui ya bahwa laporan arus kas itu terklasifikasi menjadi 3. Ada laporan aktivitas operasi, dan ada laporan aktivitas investasi, dan laporan pendanaan. Nah, kalau laporan aktivitas operasi itu isinya apa sih? Dari penjualan barang atau jasa untuk kas masuk. Jadi kalau untuk laporan operasi itu nanti kita akan lihat dari pendapatannya ya, dan pendapatan dan biayanya ya. Selanjutnya adalah laporan di aktivitas atau investasi. Apa itu? Perusahaan. Kita lihat dari bagaimana perusahaan itu bisa berinvestasi atau pemindahan dana. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mendapatkan pendapatan atau peningkatan dari nilai yang kita investasikan ya. Dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Pendanaan itu seperti apa? Seperti perusahaan itu nanti sejauh mana dia bisa mendanai perusahaan ini, misalnya dalam bentuk ekuitasnya kan, atau pembayaran terhadap kewajiban. Oke, lanjutkan. Nah, ini adalah klasifikasi untuk laporan arus kas. Kita bisa lihat ya, di situ ada yang pertama adalah item dari aktivitas operasi ya. Kita lihatnya di laporan apa? Berarti kita lihat di laporan laba rugi itu ya, dilihat dari laporan laba rugi. Nah, ada arus kas masuk tadi seperti yang Bila bilang bahwa laporan arus kas masuk itu nanti ada pendapatan dari penjualan kalau dia berbentuk perusahaan dagang. Kalau dia perusahaan jasa berarti ada penjualan jasa ya. Terus kalau misalnya untuk arus kas keluar dari aktivitas operasi, berarti pengeluaran dari perusahaan itu ya, apa biaya operasionalnya dalam satu periode ya, satu periode waktu kita membuat laporan arus kas. Jadi apa yang dilihat? Biaya atau bebannya. Kita lihat di situ ada pembayaran persediaan kepada pemasoknya. Berarti dia akan mengeluarkan
kas, mengeluarkan kas, berarti kita akan masukkan ke arus kas ya. Ada lagi pembayaran gaji kepada karyawan, itu adalah biaya pokok untuk perusahaan, membayar gaji karyawan. Terus ada pembayaran bunga, pajak, dan beban lainnya. Beban lainnya seperti apa, Bu? Seperti kalian belajar di pengantar akuntansi, ada untuk biaya listrik ya, ada biaya pemeliharaan kendaraan dan sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah klasifikasi yang kedua dan ketiga. Ada klasifikasi investasi, perubahan pada nilai wajar dan aset tidak lancarnya ya. Kita lihatnya dari situ. Berarti ini termasuk di dalam posisi laporan keuangannya nanti ya kan? Oke. Jadi arus kas masuknya apa di investasi ini? Ada yang bisa menjelaskan dari aktivitas untuk investasi? Kevin, yang untuk arus kas masuk. Kalau menurut itu, penjualan properti itu seperti sebuah perusahaan menjual gedung atau ruko gitu. Dan sekali ya, jadi situ kita lihat ya, untuk arus kasnya ada penjualan properti, pabrik dan peralatan ya. Penjualan utang atau surat berharga entitas, penerimaan pembayaran pokok utang ya. Terus arus, jadi itu berkaitan dengan penjualan yang kita menghasilkan kas ya. Itu yang dinamakan dari aktivitas investasi yang akan memiliki peningkatan terhadap nilainya. Terus yang arus kas keluarnya adalah seperti kita pembelian properti ya, dan pabrik peralatan ya, pembelian investasi dan pemberian pinjaman kepada entitas lainnya ya. Itu adalah klasifikasinya. Selanjutnya pendanaan. Pendanaan di sini dijelaskan juga pada viabilitas tidak lancar atau ekuitas. Viabilitas tidak lancar atau ekuitas ini masuk ke dalam laporan keuangan apa? Nanti kita akan lihat dari situ. Masuk dalam laporan keuangan neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, di sana ada arus kas masuknya. Berarti nanti pendanaan itu akan menambah dari capital ya. Adanya penjualan saham biasa ya, adanya penerbitan utang jangka panjang ya. Penerbitan saham biasa kan kita mengeluarkan saham itu ya, supaya kita mendapatkan arus kas masuknya gitu. Terus kas keluarnya apa? Di sana ada membayar dividen. Membayar dividen itu berarti akhirnya kita akan mengeluarkan kas ya, seperti itu. Dan pelunasan utang jangka panjang sama, kalau pelunasan utang jangka panjang berarti kita akan mengeluarkan kas. Selanjutnya kita akan mengetahui dari aktivitas operasi itu, tidak semua aktivitas signifikan itu melibatkan kas ya, seperti saya bilang kemarin kan, tidak semua melibatkan kas gitu ya. Jadi nanti akun-akun yang tidak melibatkan kas itu akan kita tambahkan di dalam laporan arus kas itu nanti di operasinya ya. Nah, misalnya pembelian aset dengan menggunakan saham, terus bentuk dari obligasi saham biasa, kemudian aset dengan mekanisme utang atau pertukaran sebagainya. Ada lagi kemarin itu apa? Yang berbentuknya bukan kas apa? Berarti dia akrual ya. Kalau dia berbentuknya akrual berarti kita harus menambahkannya nanti. Karena bentuk akrual itu adalah belum dicatat ketika transaksinya belum berpindah ke kas. Karena arus kas ini berbasis kas, jadi harus kita cari yang berbasis kas semuanya ya. Selanjutnya adalah ini masih aktivitas non-kasnya. Nah, untuk aktivitas non-kas nanti akan dicatat tersendiri laporannya ya di dalam sebuah perusahaan. Formatnya ini adalah format laporan arus kas. Tadi masuk ke dalam tiga aktivitas tadi ya, aktivitas tadi ada laporan dari aktivitas operasi, terus nanti ada arus kas dari investasi, terus ada pendanaan. Setelah itu nanti kita akan membuat pola laporan arus kas ini ada kenaikan, penurunan dan kas neto. Itu didapat dari mana? Itu akan didapat dari laporan rugi laba dan laporan posisi keuangan kooperatif ya nanti. Nah, kas di awalnya nanti kita lihat di laporan posisi keuangannya pada misalnya tahun 2001 dan tahun 2002. Maka nanti kas di awalnya kita lihat di tahun 2001. Nah, untuk kas akhirnya nanti waktu
waktu kita membuat cash flow ini nanti itu dapatkan dari posisi laporan keuangan atau neraca ya. Nanti kita akan membandingkan antara tahun sebelumnya dengan tahun yang akan kita buat dengan arus kasnya ya. Nah, kemudian nanti ada kas di awal tahun yang kita akan gunakan untuk laporan arus kas, dan kas di akhir tahunnya itu adalah aktivitas yang kita buat laporan arus kasnya ya, seperti itu. Next. Nah, ini adalah cara menyusun laporan arus kas yang ada di situs akuntansi kan. Nah, bahwa laporan arus kas ini berbeda dari laporan keuangan sebelumnya ya, yang sebelumnya itu. Kalau laporan arus kas ini berarti basic yang kita pakai adalah laporan keuangan sebelumnya ya. Kita akan menggunakan laporan laba rugi dan posisi laporan keuangan ya. Laporan arus kas ini berbeda dengan menyusun laporan keuangan lainnya ya. Seperti laporan laba rugi kita akan menyusunnya berarti dari pendapatan, kemudian ada hubungannya dengan laporan lainnya. Neraca pun seperti itu, tapi ada hubungannya dengan laporan laba rugi. Nah, arus kas ini berhubungan dengan laporan neraca. Dia akan dibandingkan antara dua laporan ya. Itu makanya kita sebut dengan laporan komparatif. Itu sebabnya kita namakan laporan neraca secara komparatif ya. Selanjutnya menyusun laporan arus kas. Ini adalah langkah-langkah dalam menyusun laporan arus kas ya. Untuk menyusun laporan arus kas, dalam laporan arus kas itu ada 5 metode yang kita pakai ya. Metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, tujuan pembelajaran dalam materi ini kita akan menyusun hanya laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Ada yang bisa memberikan pengertian metode tidak langsung itu seperti apa? Siapa yang mau menjawab? Saya Baby, ya, gimana Baby? untuk menyesuaikan nilai laba netto yang terdapat pada laporan laba rugi. Ya, starting point dari laporan arus kas secara tidak langsung itu adalah kita akan menyesuaikan laba netto ya, laba nettonya kita sesuaikan. Laba netto itu tadi terdapat di pendapatan atau income statement tadi ya. Nah, yang kedua adalah metode langsung ya. Dia menunjukkan kas yang diterima dan dikeluarkan pada aktivitas operasi, di mana hal tersebut konsisten dengan tujuan laporan arus kas ya. Bedanya seperti itu. Selanjutnya ini adalah menyusun laporan arus kas metode tidak langsung ya. Kita akan lihat dulu apa saja sih yang perlu kita lakukan sewaktu kita menyusun laporan arus kas gitu kan. Harus tahu dulu nih, tadi starting point-nya adalah laba netto. Kita harus menyesuaikan laba netto tadi kan. Nah, laba nettonya seperti apa? Berarti yang pertama adalah nih ya, starting point-nya adalah laba netto ya. Laba netto. Penyesuaian yang kita akan gunakan adalah yang pertama adalah tambahkan kembali beban non kas katanya ya. Contohnya apa? Seperti beban penyusutan, amortisasi transaksi dan pemasukan. Nah, gimana Bu? Berarti nanti waktu kalian menjurnal akun-akun yang control base, kan ini kayak depresiasi. Maksudnya gimana Bu? Yang beban penyusutan ini? Karena beban penyusutan ini waktu kalian membuat jurnal tidak ada maksud dari akun kasnya, ya kan? Kalian akan menjurnal nih, bedanya adalah beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Makanya nanti pada waktu kita membuat arus kas dia akan menjadi penambah ya. Nah, begitu juga untuk amortisasi dan penghapusan. Yang kedua adalah mengurangi keuntungan dan menambah kerugian yang berasal dari aktivitas investasi atau pendanaan. Nah, kita lihat ya, ini dia sudah masuk dalam bentuk angka. Pada laporan arus kas metode tidak langsung. Ini adalah laba nettonya ya, laba netto 145. Ini penyesuaian terhadap perubahan aplikasi mancannya ya. Nah, yang pertama tadi adalah beban penyusutan seperti yang sudah dilakukan tadi, dia akan menambahkan, kemudian kerugian dan pelepasan juga dia akan menambahkan, dan penurunan juga dia akan menambahkan. Pada kenaikan nilai persediaan dia akan berkurang karena dia akan mengeluarkan kasnya ya, seperti itu. Jadi untuk kenaikan nilai beban yang dibayar bukanya juga aturannya seperti itu, dia akan mengurang pada laba netto untuk arus kas. Nah, ini adalah kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Selanjutnya
bertambah dia akan mengurangi. Kalau liabilitas lancar dia searah. Ketika dia bertambah dia juga akan menambah. Ya, kita lihat contohnya. Ini ada laba netonya juga ya, laba neto. Jadi kas netonya nanti dari aktivitas operasi ini terhadap beban penyusutan di liabilitas lancar dia akan menambah ya, kemudian juga akan menambah dan pengeluaran dalam berita usahanya juga akan bertambah ya. Jadi nanti selanjutnya setelah kita tadi aset lancar nanti akan ada penyesuaian perubahan akun liabilitas lancar. Nah, apa bedanya? Kalau tadi untuk aset lancar dia akan menambah, kalau di liabilitas lancar dia akan selaras ya, selaras. Kalau dia bertambah maka nanti akan liabilitasnya menambah. Seperti ini kita lihat ya, kas neto ini keluar dari aktivitas liabilitas lancar adalah laba netonya terlihat ya. Nah di sini adanya kenaikan terhadap utang usaha ya, kenaikan utang usaha. Utang itu kan termasuk di dalam posisi laporan keuangan, ya kan? Ya. Oke, setelah kita menyesuaikan tadi terhadap aset lancar, maka kita akan menyesuaikan dengan liabilitas lancar ya. Nah di sini sudah diterapkan ya. Ada satu contohnya di sini adalah kenaikan nilai utang usaha ya. Utang usaha itu termasuk di dalam laporan keuangan. Selanjutnya pada penyesuaian ya. Kalau tadi pada akun aset lancar ada dua ya, aset lancar dia berbalik ya, jadi kalau bertambah dia akan mengurangi. Kalau liabilitas lancar dia searah, ketika dia bertambah dia juga akan menambah ya. Contohnya ini adalah laba netonya juga ya, laba neto. Jadi kas netonya nanti dari aktivitas operasi ini terhadap beban penyusutan dari liabilitas lancar dia akan menambah ya, dia juga akan menambah dan menambah usahanya juga akan bertambah ya. Jadi nanti langkah yang keduanya adalah ketika kita berlaporan harus secara tidak langsung adalah aktivitas investasi atau pendanaan, yaitu adanya perubahan katanya pada akun aset dan liabilitas tidak lancar. Yang tidak lancar ini apa sih? Akun liabilitas dan aset yang tidak lancarnya yaitu yang jangka panjang berarti ya, jangka panjang. Serta mencatat pada bagian aktivitas investasi dan pendanaan yang diumpamakan sebagai transaksi non kas ya. Jadi nanti pada langkah keduanya dan langkah yang terakhir adalah perubahan nilai. Yang terakhir adalah perubahan nilai neto ya. Nah di sini dia bilang nilai neto pada laporan arus kas dengan nilai pada akun kas dalam laporan posisi keuangan. Jadi kita akan membandingkan nanti kas akhir di laporan posisi keuangan dengan laporan arus kas tadi yang kita cari. Nanti kalau misalnya nilainya sama berarti negatif benar. Untuk closing statement di akhir materi saya minta ada satu orang yang menjelaskan inti dari materi ini apa. Gila, silakan Gila. Jadi laporan arus kas itu pada awalnya laba neto yang akan kita sesuaikan pada aset lancar dan liabilitas lancar pada transaksi misalkan kasnya, karena sistemnya cash base bukan accrual base. Ya, karena sistemnya cash base ya. Jadi nanti kalian sesuaikan adalah di laba netonya ya. Nanti laba neto untuk menyesuaikan di aset lancar dan liabilitas lancar. Kalau aset lancar dia akan berlawanan arah, kalau liabilitas dia akan satu arah. Sekian untuk pertemuan hari ini. Untuk tugas di S14 dan S15 jangka waktu pengerjaan adalah seminggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Fatbetulai Kabupaten Rejang Lebong. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud Ristek Indonesia.
Indonesia. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Fatfatullah, rekan sejawat dosen dan rekan mahasiswa. Atas kurangnya diri saya mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.